ya sedih ya. Ya pokoknya mah banyak tangisan lah, banyak nangis lah gitu ya, banyak nangis. Tapi harapan besar. Cuman kayak nelongso aja gitu ya. Nelongso lah gitu ya, nelongso lah. Nelongso. Ya disitulah awalnya sebetulnya Darul Ulum. Akhirnya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap ya sampailah sekarang seperti itu. Ustadz memimpin di sini, ya udahlah sejak itu Ustadz merangkap semuanya lah Ustadz itu. Mudir teh semuanya lah, merangkap OB, merangkap semuanya. Pokoknya Ustadz merangkap lah di sini Ustadz. Nah setelah selesai Ustadz Iqbal selesai, Ustadz Iqbal sedikit-sedikit menghandle. Ustadz Iqbal udah siap, Ustadz serahin mudir ke Ustadz Iqbal. Sampai kemudian era Ustadz masuk dan bergabung di Kampus 2 Nagrak. Dulu kita berharap Kampus 2 itu menjadi tempat penampungan jika Kampus 1 Bantar Kemang tidak bisa menampung. Dulu itu begitu ya. Karena kan sempit di Bantar Kemang ya. Jadi kalau jumlah santrinya kebanyakan itu bisa disalurkan ke sana. Yang mendaftar langsung ke Nagrak itu sedikit sekali karena memang ya Darul Ulum 2 Nagrak itu siapapun yang melihat ketika itu tidak akan terlalu yakin ini ada masa depannya atau tidak ya. Bahkan ketika Ustadz mengajar dahulu itu banyak anak-anak santri itu yang yang berani nanya ke Ustadz, "Tad, ini Darul Ulum kayaknya mau bubar ya tadi ya." Ini ada masa depannya atau tidak? Karena memang hidupnya susah sekali. Makan itu sampai sehari cuma 2 kali santri itu. Senin Kamis wajib puasa. Sehari makan 2 kali, cuma sarapan sama makan malam. Makannya juga bentar-bentar bubuk ikan asin lagi, daun singkong lagi, pepaya lagi di sayur itu yang banyak di situ di kebun ya dulu itu. Kita nih udah ada beberapa puluh santri. Paling mah mau kalau Ramadan itu ya mah belum ada ini kata Ustadz, belum ada buat sahur. Suka masak di sini nih, dibawa ke pondok. Masak di sini, dibawa ke pondok, cuman dikasihin ke minum, kan minum ya, yang itu teh, yang suka ini di dapur itu. Begitu aja, paling mah ada emas. Ada kan cincin. Iya, sampai segitunya. Dan itu sini ini dulu sama A, ya mau bikin apa itu ya begitu kadang-kadang. Jadi karena itu alumni angkatan pertama Nagrak itu udah pasti satu tahan lapar termasuk Ustadz Yudi ya. Ustadz Yudi mudir kalian itu zaman-zamannya susah itu ya. Apalagi Ustadz Dul Kholis, Ibu Iis itu lebih susah lagi itu. Enggak santri, enggak guru. Jadi guru mengajar dalam keadaan lapar itu biasa. Darul Ulum Kampus 2 Nagrak itu baru mulai mengalami masa-masa paling sulit itu 13 tahun pertama. Paling sulit ya. Waktu itu mudirnya langsung kiai itu mendidik alumni angkatan pertama, kedua, ketiga itu keras banget ya. Ditampar mah langganan ya Ustadz Yudi ya. Ustadz Kholis itu masa-masa menjadi santrinya luar biasa. Nggak ada beras katanya di sana itu. Tuh ada dulu tuh di mama ada tuh di ember gitu ya. Dibawa dulu gitu. Ustadz Oji itu kan
tak ada juga mah. Di Batak Lembang saya di Nagrak itu dan tahun 1994 itu saya isada kayaknya. Saya isada itu saya sama kawan-kawan ngecor tuh yang sama Putra tuh. Yang sama Putra sekarang gitu. Itu saya seangkatan tuh ngecor di situ. Jadi passion angkatan saya itu ke situ banget sebetulnya ke Nagrak karena ngecor waktu zaman isada itu waktu Nagrak. Kayak waktu di periode awal tuh tahun 95 sampai 2000 itu di Nagrak itu banyak bergesekan, terutama dengan pesantren Sundus ya. Kan ini pesantren modern, Sundus kan salaf. Ya itu, terus tawuran teh ya. Saya mau, karena memang saya dibentuk di situ sebetulnya di masa remaja saya dibentuk di situ gitu kan. Saya mulai terlibat di Darul Ulum Kampus 2 sekitar tahun 2000 atau 2001 setelah saya menyelesaikan tugas. Setelah saya menjalankan tugas di Darul Ulum Kampus 1 Bantar Kemang. Kemudian saya melanjutkan tugas saya di pesantren di Darul Ulum Kampus 2 ini sekitar tahun 2000-2001. Sekitar tahun 1997 di bulan Juli. Angkatan pertama itu ada Bu Eis Laila. Nah, di kelas itu ada Ustadz Hidayatus Salikin. Nah, pertama kali datang Ustadz Hidayatus Salikin itu tingkat SMP-nya. Ana masuk ke pesantren itu tahun 1999 ya. Itu memang pasca moneter ya. Moneter kan 98 tuh ya. Tapi memang di pondok juga masih berdampak moneter itu ya. Dan waktu pertama kali menginjakan kaki ke sini itu saya ingat Ana dulu disambut sama Al-Mukarram Ustadz Nurholis. Pertama kali menginjakan kaki di pondok itu yang diingat itu adalah gerbang ya. Gerbang itu dulu memang nggak ada gerbangnya sih ya, hanya jalan aja gitu ya. Kemudian di samping gerbang itu ada bangunan yang ternyata di situ kediaman kiai dulu ya. Kemudian masuk ke sini ke belah dalam itu ada masjid yang lebih terlihat bukan masjid sebetulnya ya. Kalau masjid itu masih tiang-tiang berdiri kokoh. Dalamnya hanya belum jadi ya, pintu udah ada tapi belum ada pintunya, jendela sudah ada tapi belum ada kacanya gitu ya. Walaupun hari ini ya ada yang memang tambahan, ada yang memang bangunan pokok. Masjid itu memang posisi di situ. Bangunan asrama putra memang posisi di situ. Asrama putri memang di situ. Satu kelas tuh ada yang 5, 7, berapa ya? Sedikit-sedikit gitu, jadi ruangnya besar. Kamu bayangkan tuh kelas itu kan sebetulnya satu ruang dibagi dua. Itu dulu berapa meter kali berapa ya? 8 kali 8 kalau tidak salah ruang kelas itu. Isinya cuma 5 orang, kebayang nggak? Gitu ya. 5 orang itu kalau utuh, santrinya masuk semua. Jadi kadang-kala 3 masuk, 2 nggak ada. Yang 2 masuk, yang nomor 4 ke WC, yang ini masuk ngilang ke kebun. Sulit sekali tuh mau utuh itu ya. Ya, ketika Ustadz masuk pimpinannya ya Mudir Mahatnya Ustadz Iqbal Harapa. Ustadz Iqbal Harapa pimpinannya. Di masa itu
terjadi perubahan dari Asujaiyah ke Darul Ulum kembali karena instruksi dari pembina yayasan Kiai Haji Rojak pada saat tersebut. Untuk kemudian berimbas kepada penataan kembali struktur-struktur yang ada di bawahnya, termasuk misalnya ISDA. Dari IPAS berubah menjadi kepada ISDA. Kalau tidak salah waktu itu setelah bagian kurikulum itu menjadi pembina. Kalau dulu namanya pembina, kalau sekarang MPO, Majelis Pembina Organisasi. Kalau dulu namanya pembina IPAS, Ikatan Pelajar Asujaiyah. Itu seingat Ustadz itu angkatannya Ustadz Hidayat Salikin. Itu menjadi pembina IPAS, Ikatan Pelajar Asujaiyah. Kemudian di tahun berapa ya, itu dikasih kepercayaan lagi menjadi sekretaris pesantren. Itu masih agak di awal-awal sebetulnya ya, karena waktu dulu itu sekretaris pesantrennya itu Ustadz Ikin, Ustadz itu Salikin ya. Kemudian mudirnya itu Ustadz Faruk. Nah beberapa tahun kemudian Ustadz Ikin diganti oleh saya gitu ya. Beliau hanya fokus di bendahara, kemudian saya bertugas sebagai sekretaris pesantren mendampingi Ustadz Faruk gitu. Ustadz Iqbal masih memimpin Nagrak, walaupun di saat tahun 2002-2003 Ustadz Iqbal itu memimpin 2 mahad, kampus 1 dan kampus 2. Itu kampus 1 dan kampus 2 Ustadz Iqbal itu. Sampai 2016. Ya. Nah, di 2003 itu ketika saya diamanahkan untuk memimpin, saya banyak melakukan perubahan-perubahan. Perubahan kurikulum. Pokoknya tabu-tabu pondok itu saya langgar pada saat itu. Banyak yang saya langgar, tabu-tabu pondok itu. Tabu pondok dalam arti itu tradisi-tradisi yang biasanya berlaku di pondok. Yang pertama, biasanya pondok pesantren liburnya itu hari Jumat. Saya rubah ke hari Minggu. Itu sempat banyak kontradiksi saya dengan yayasan kan itu ya. Kenapa harus memindahkan ke hari Minggu kan itu. Tapi saya punya pertimbangan yang strategis. Kenapa memang pindah ke hari Minggu. Kemudian juga di perjalanan untuk mendongkrak jumlah murid yang ada, perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain 1, saya membuka kelas pulang pergi. Yang itu pun proposal itu 1 tahun lebih ke yayasan kan itu tidak diterima kan. Sampai akhirnya diizinkan untuk membuka pulang pergi dengan segala konsekuensinya. Salah satu yang paling berat waktu itu adalah bagaimana kualitas anak santri kita yang pulang pergi itu harus sama dengan anak-anak kita yang mondok. Dan waktu itu saya bersama para dewan guru siap untuk menjamin hal tersebut. Dan alhamdulillah itu tercapai. Gitu. Anak-anak pulang pergi pada saat itu secara akademis bahkan itu mampu melampaui anak-anak yang mukim malah. Bahkan angkatan mumtaz pertama kita yaitu Ai Syarif kan itu. Dia kan pulang pergi kan itu ya. Ayah Asep itu mukim kan itu ya. Kalah itu Ayah Asep kan itu ya. Ustadz Asep kalah sama Ustadz Syarif kan itu ya. Kemudian juga di zaman Ustadz Faruk itu tersebar berbagai macam rumor bahwa kita itu Muhammadiyah lah, apalah gitu ya. Nah itu juga usaha yang sangat luar biasa dari Ustadz Faruk untuk meyakinkan tokoh-tokoh agama di Nagrak dan sekitarnya ini bahwa kita adalah sama gitu ya dengan mereka. Kemudian juga di situ juga ada perubahan kurikulum ya, dari yang dulunya kita kiblatnya ke Gontor semua gitu ya pelajaran itu. Nah di zaman Ustadz Faruk juga pelan-pelan beralih ke seperti hari ini kitab kuning. Karena tadi sapari kepada para kiai di sini tuh syaratnya itu gitu ya. Jadi kalau samakanlah kitab-kitabnya tuh dengan kitab-kitab yang dikaji di sekitar daerah sini gitu ya. Walaupun Ustadz Budir Mahad
Tapi masak nasi dari subuh. Jadi dari sebelum subuh itu saya sudah masak nasi buat anak-anak santri buat saat itu. Setelah masak nasi, Ustadz buru-buru harus memimpin jamaah di masjid. Setelah itu buru-buru lagi Ustadz harus masak air buat anak-anak minum air. Dan waktu itu masih kayu bakar semua. Dan pagi-pagi ya jadwal ngajar. Pagi-pagi jadwal ngajar sampai siang penuh jamnya. Kemudian siang hari ngajar idop, kegiatan kebahasaan penuh sampai sore. Sama seperti sekarang, penuh sampai sore. Kalau sekarang idop bahasa kan cuman 2 hari, misalnya dulu itu penuh 1 minggu penuh. Kemudian malam maghrib kalau Ustadz nggak ngajar ngaji, itu Ustadz patroli ke wilayah. Anak-anak PP yang tidak pada ngaji tuh Ustadz patroli dari mulai maghrib kan itu. Pabuaran, ke Nagrak, pakai motor. Terus malamnya harus mendampingi anak belajar malam sampai jam 10 malam. Maka ketika Ustadz menjadi direktur, Ustadz pecah kembali karena banyaknya bagian-bagian di kesiswaannya, kemudian menjadi majelis pembina organisasi yang menaungi berbagai macam pembina, diantaranya ada pembina silat, ada pembina seni, ada pembina minat dan bakat. Banyaknya pembangunan-pembangunan yang ada di pesantren, karena memang di masa era ini adalah masa di mana fasilitas-fasilitas yang ada di pondok itu harus terpenuhi. Di antaranya kelas, kebutuhan kelas, karena semakin hari santri semakin bertambah banyak, sehingga kebutuhan kelas itu harus bertambah. Kemudian lab IPA, ya lab IPA juga harus ada karena kita jurusan IPA. Kemudian juga waktu itu kalau tidak salah ada namanya ANBK, itu juga mau tidak mau harus punya lab komputer, menyediakan lab komputer. Kemudian pembangunan di asrama putra dan putri sampai kepada pembangunan kelas di area belakang. Itu pun tidak lepas dari dukungan berbagai macam personal yang ada di pondok dan juga melibatkan para musinin dari DDU, dari para wali santri, sehingga pondok semakin hari semakin baik. Zaman kepemimpinan Ustadz Dolis adalah salah satu yang terberat ya. Kenapa saya bilang terberat? Di satu sisi kita harus mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh mudir sebelumnya, yaitu Ustadz Faruk. Kemudian ada juga masa pandemi itu, ya, corona itu, masa corona dari 2018 ya kalau nggak salah, 19 gitu ya, sampai berapa tahun ke depannya kan gitu ya. Nah itu masa-masa tersulit waktu itu, karena di zaman corona itu ya segala aktivitas dibatasi gitu ya, bahkan belajar saja harus online gitu kan, seperti itu. Hal-hal baru yang muncul di zamannya Al-Mukarram Ustadz Nurholis itu, salah satunya adalah kita berhasil membuat silabus pondok gitu ya, yang selama ini memang belum pernah tertuang dalam di atas hitam di atas putih gitu ya. Nah zamannya Ustadz Nurholis itulah kita berhasil mewujudkan itu gitu ya, sehingga menjadi acuan untuk kita hari ini gitu. Tinggal mudah-mudahan generasi-generasi sekarang bisa mempertahankan spirit yang dicontohkan oleh para pendahulu kita dahulu dalam membangun dan membesarkan pondok ini.